hasu, ya, babul hasu ala huduril jamaah fi subhi fi salat subuh wal isya. Bab untuk memotivasi orang manusia untuk menghadiri sholat jamaah, yaitu sholat subuh. Jadi keutamaannya dalam sholat subuh dan isya ini besar. Makanya ditarghib, dimotivasi orang, diberi semangat, penyemangat. Hasu ini penyemangat artinya. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman, hadis yang ke-1078. Dari Utsman bin Affan. Siapa tadi? Utsman bin Affan ini? Utsman bin Affan ini Pak Menantu. Apa itu menantu? Menantu anaknya dinikahkan dengan Utsman, itu menantu berarti ya. Utsman itu jadi menantu, dinikahkan, aku nikahkan engkau dengan anak putriku si fulana bintu ini. Aku terima katanya. Yang bilang aku terima itu mempelai laki-laki itu berarti menantu jadinya. Sebelumnya nggak ada apa-apa ya, karena menikah sama anaknya jadilah menantu. Kalau mertua apa? Orang tuanya yang dinikahi. Orang tua yang dinikahinya, bapaknya, istrinya itu mertua. Begitu ya? Ya. Jadi Utsman bin Affan ini dikenal dengan dikasih gelar apa gelarnya? Gelar Utsman bin Affan Zunurain. Apa Zunurain? Pemilik dua cahaya. Memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikah bersama dua putri Rasulullah. Tapi nggak sekaligus. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Coba tengok dalam surah Al-Maidah ada nggak? Al-Maidah apa surat Al-Maidah itu? Coba tengok ayat 26, coba tengok. Kenapa tidak boleh menikah putri yang bersaudara? Perempuan yang kandung bersaudara mengumpulkan dua orang bersaudara, tidak boleh. Mana ada situ? Hurimat alaikum. Iya ada. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Ada. Hurimat. Ayat 16 enggak? Hurimat. Al-Maidah. Nggak tahu? Nggak ada sih ayatnya nggak ada. Al-Maidah. 16 nggak ada, 26 nggak ada. Coba tengok di sekitar itu ada itu. Ada hurimat ayat 3 enggak? Ayat 4, ayat 6. Ayat 6 mungkin tuh. Ada ayat 6. Oh, ayat 3. Hah? Ayat 3. Ayat 3 ya? Coba paling ujung apanya? Yang paling bawah sekali, akhir daripada ayat 3 itu, hurimat itu. Ukhtain itu, ukhtain. Yang paling nomor berapa tuh? Nomor 14. Diharamkan juga kepada. Akhir ayatnya. Ya coba tengok akhir ayat. Sini ayatnya innallaha ghafurur rahim. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Mana pula itu? Kok begitu caranya? Hurimat alaikum ummahat. Iyalah, masya Allah. Ada enggak situ? Iya, juz 5, surat ke-5 daripada juz 6. Juz 6 lah. Surat ke-6 dah.
akharal lazi. Ya ayyuhallazina amanu. Enggak nampak? Enggak juga nampak dia. Berarti di ayat berapa itu? Surah Nisa dia tengok. Nisa mungkin ini, aduh. Nisa ini mungkin. Coba tengok lagi. Ada enggak? Nah. Iya Nisa salah nih. Ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum. Ayat terakhirnya tahu? Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini. Ya, bahwa engkau mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara sekaligus menikahinya. Enggak boleh. Kalau sekaligus enggak boleh, tapi meninggal satu dulu nanti digantikan oleh adiknya. Seperti Ruqayyah tadi. Itu baru boleh. Tapi kalau dikumpulkan masih hidup dua-duanya, kakaknya hidup, adiknya hidup, nikah keduanya enggak boleh. Ini dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya. Sebelumnya hurimat alaikum ummahatukum. Sebelumnya wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kawin kamu bersama ibu tirimu. Ibu yang sudah pernah dinikahi bapak itu tidak boleh. Berarti ibu tiri tidak boleh dinikahi. Ya, ini ayat 22. Ibu kandung tidak boleh pula dinikahi. Tapi kalau sekarang rata aja sekarang. Orang tidak ada pakai batas-batas lagi. Siapa yang melampaui batas-batas Allah, dia itu zalim. Ya. Orang yang tidak menghormati Allah. Tidak boleh menikahi ibu tiri. Bapaknya menikah sama perempuan itu, dia menikah pula sama itu. Ya. Menzinai ibu tiri tidak boleh, apalagi ibu kandung. Ibu kandung tuh di ayat berikutnya, An-Nisa ayat 23. Siapa saja yang haram dinikahi ini? Nah, tengok. Kalau tadi ibu tiri, sekarang ibu kandung, yang kedua anak kandung, yang ketiga saudara kandung, yang keempat saudara bapak kandung, yang kelima saudari ibu kandung, yang keenam anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, tak boleh juga. Ibu yang menyusui kamu, kemudian saudari sesuanmu, kemudian mertuamu tak boleh pula nikahi. Mertua juga tak boleh menikah. Waraba ibukum allati fi hujurikum, anak tiri juga tak boleh. Anak tiri yang kamu nikahi ibunya, kemudian kamu nikahi pula anaknya, tak boleh. Kecuali sebelum bercampur kamu dengan ibunya. Boleh. Ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kamu belum bercampur, boleh nikah sama dia. Halal. Kemudian menantu, ya, istri daripada anak kandung tak boleh dinikahi. Anak kandung yang keluar dari sulbi kita sendiri tak boleh dinikahi istrinya. Kemudian engkau kumpulkan dua putri orang, ya, istrimu yang beradik kakak, ya, bersaudara, kamu nikahi dua-duanya selagi dia masih hidup, dua-dua tak boleh. Tunggu meninggal dulu satu, baru boleh. Kayak yang dipraktekkan oleh Nabi. Ketika anak Nabi meninggal, ya, menantunya nggak ada istrinya, dinikahkan bersama adik istri yang meninggal tadi, yaitu Ummul Kulsum. Kecuali
menggabungkan dua putri yang saudara kandung, kecuali kalau zaman dulu, bagaimana lagi udah berlalu dia. Innallaha kana ghafurur rahim. Kemudian siapa lagi yang haram dinikahi? Wal muhsanat. Apa itu wal muhsanat? Perempuan yang punya suami tidak boleh. Punya suami menikah pula dengan suami, dua suaminya jadinya. Orang perempuan yang pernah menikah ada suaminya tidak boleh dinikahi pula. Bagaimana itu? Jadi berapa orang tuh yang haram? Yang pertama ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu menikahi apa yang dinikahi oleh bapakmu. Perempuan yang dinikahi bapak tidak boleh. Satu. Yang kedua ibu kandung. Kenapa tidak boleh menikahi ibu tiri? Karena itu adalah innahu kana fahisyatan wa maqtan. Itu adalah sebuah kekejian menikahi ibu tiri dan kemarahan. Maqtan dari Allah dan dari bapaknya juga nih. Istriku menikahi pula, ya, wasa asabila dan sejelek-jelek cara. Masa bersaing sama bapak? Ya, bapak punya istri, kita ambil, kita ribut istrinya. Berarti kemarahan besar itu. Ya, tidak boleh menikahi istri dari bapak, ibu sambung maupun ibu kandung, tidak boleh. Itu satu. Hurimat alaikumul dua, ummahatukum dua, banatukum tiga, ya, akhawatukum empat, ammatukum lima, khalatukum enam, banatul akhi tujuh, banatul ukhti lapan, ummahatukum sembilan, ibu susuan, saudari susuan tidak boleh 10. Kemudian mertua 11, anak tiri 12, ya. Kemudian siapa lagi? Anak menantu 13. Berapa? 12 atau 13 tadi? Ya. Menantu istri daripada anak tidak boleh dinikahi, menantu. Kemudian 2 orang bersaudari kandung. Tidak boleh. Berapa itu? 14, 15 orang bersuami. Tak boleh. 15 orang macam perempuan. Selain itu boleh insyaAllah. Selain yang 15 ini, diketahui yang 15 ini dulu. Minimal ini. 15 perempuan yang tak boleh dinikahi. Oke. Apa tadi? 15 perempuan yang tak boleh dinikahi orang yang bersuami. Kalau nak bersuami janda boleh. Tapi tunggu masa iddah dulu. Ya, an Utsman ibn Affan, dari sahabat Utsman sekaligus mantu yang memiliki gelar Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, putri kandung. Ya, enak ya, bermertuakan Rasulullah, 2 pula anaknya tadi. Oke? Ini perlu kita tengok nih. Walatan kihu nih, coba dihitung lagi nanti. Oke. Penting ini ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu, aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya. Apa artinya? Man, siapa orang yang sholat isya fi jamaah, di berjamaah, di masjid berjamaah dia, fi jamaati, dalam keadaan berjamaah, faka'anna maqama nisful lail. Apa artinya? Seolah-olah dia ini telah sholat setengah malam. Kan anjuran itu kan, istihbab ini, motivasi, hasung itu kan dia hasung itu. Seolah-olah. Seolah-olah itu artinya apa itu? Padahal dia tidak sholat setengah malam, tapi dianggap sholat setengah malam. Kan enak itu. Berapa lamanya sholat isya itu? 10 menit. Ada 10 menit, 5 menit. Taruhlah seperempat jam dengan jalan kaki pulang pergi, atau setengah jam. Setengah jam sama dengan 6 jam. Setengah malam berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6.
6 jam setengah malam. Iya. Ya, padahal kita sudah pulang pergi PP ke masjid habis setengah jam cuma. Ya, berangkat jam berapa itu? Setengah 8, pulang jam 8. Kalau masjidnya dekat, kalau jauh iyalah. Seolah-olah dia ini siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah faka'anna maqama nisful lail. Seolah-olah dia itu sholatnya sudah satu malam, setengah malam. Nisfu itu artinya nisfal lail itu artinya setengah malam. Faka'annama, maka seolah-olah dia telah berdiri sholat isya, sholat setengah malam. Nah ini anjuran biar orang semangat sholat ke masjid berjamaah sholat isya. Ini dikasih seolah-olah nih. Sekalipun tidak sholat setengah malam 6 jam, tapi dianggap seperti sholat setengah malam. Nah, kemudian sholat subuh lagi, apa keutamaannya? Wa man shalla subha, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah dia di masjid, faka'annama shalla laila kullah. Apa artinya? Faka'annama shalla lail. Tengok nanti di sini. Sini dulu, sini cepat. Nah, kan nampak di sini kan? Ini kan nampak sini. Mana faka'annama qama nisful lail. Ini wa man shalla subha fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, faka'annama shallal lail kullah. Kullah ya kullah ini. Dah, oke. Nanti tengok nanti di videonya ada gambarnya kan? Lumayan kan? Nah, nanti bisa nih dihafal langsung atau beli kitab ini. Berapalah 100.000-nya ini. Nah, pakai kitab kita baca, karena kita sudah tengok juga ini kan, kami bacakan, kami artikan, bisa juga jadi syekh lah nanti ya. Mau jadi syekh? Nah, iyalah. Orang yang membaca kitab pakai buku ini dengan orang ceramah-ceramah tanpa ini beda. Kalau ini sudah sejak beberapa abad-abad ini, sudah 6 abad, 7 abad nih buku ini Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini tahun berapa lahirnya ya? Sekitar 600, 700, 800 lah, kurang apa. Nanti kami tengok lagi biografinya ya. Nah, ini sudah dikenal oleh kaum muslimin sedunia nih, kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, jadi kita baca babul hasu ala huduril jama'ati fi subhi wal isya. Bab keutamaan menghadiri sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Nah, ini hadisnya 1078, ya kan? Bagaimana? Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, seolah-olah dia telah sholat subuh, telah sholat selama semalam suntuk. Semalam suntuk. Malam satu malaman. Kalau isya setengah malam. Kalau subuh satu malam suntuk. Sholat satu malam suntuk. Cukup dengan sholat subuh secara apa? Sendiri aja di rumah. Inilah ruginya orang tak mau jamaah. Rugi nak tuh? Lugi nak tuh? Orang yang tak tahu ini, dia tak mau sholat berjamaah deh. Sholat di rumah aja lah, capek kali, ngantuk kali, capek. Tapi dengan ada ilmu ini, kitab Riyadhus Shalihin, Nabi yang bilang ini dari Utsman bin Affan ini, dikasih motivasi, dikasih hasungan, ya, dihasu, bukan dihatsu ya, dihasu. Hasu itu apa tadi? Motivasi untuk jangan sampai meninggalkan, mesti didapatkan sholat berjamaah di masjid berjamaah ini. Sholat subuh
Siapa yang sholat isya setengah malam hadiahnya. Siapa yang sholat subuh seolah-olah seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Bukan ngada-ngada nih. Bukan mengada-ngada. Tapi ada dalilnya. Inilah yang dalil ini. Dalil yang menunjukkan atas keutamaan sholat berjamaah secara berjamaah sholat isya dan subuh. Oke ya. Satu hadis lagi ya. Baru 20 menit ya. Nah, kita tengok lagi. Oke. Itulah enaknya. Belajar hadis, kitab ulama dikenal oleh seluruh dunia ini. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi pengumpul hadis ya, dalam musnadnya ini apa namanya Tirmizi, dalam kitab sahihnya, dalam kitab hadisnya. Wa fi riwayatin Tirmizi. Riwayat Tirmizi, apa kata riwayat Tirmizi dari Utsman juga ini? Ya, Utsman bin Affan juga berkata, tapi diriwayatkan oleh Tirmizi, kalau tadi riwayat Muslim. Berkata Imam Tirmizi tadi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman juga nih, tapi lewat Tirmizi. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui hadis Utsman juga, melalui Rasulullah didengarnya Rasulullah oleh Utsman, tapi ditulis dan dinukil oleh Tirmizi. Rasulullah bilang apa? Man syahidal isya, siapa yang mengikuti isya fi jamaah ya, sebagai peserta jamaah salat isya, kana lahu qiyamun nisful lail, adalah baginya balasan pahalanya adalah setengah malam solat. Wa man shalla isyal wal fajar fil jamaati fi jamaati, siapa yang menyaksikan solat isya secara berjamaah, yang mengikuti solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah, kana lahu qiyam lailah, seolah-olah dia seperti berdiri semalam suntuk dalam mengerjakan ibadah. Qala Tirmizi haditsun hasan sahih. Kata Tirmizi ini hadis sahih hasan. Ya, satu lagi wa an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, kalau tadi dari Utsman bin Affan. Ya, sekarang Abi Hurairah. Mana yang tinggi derajat Abi Hurairah dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan lah ya, orang dahulu ya. Abi Hurairah ini orang belakangan ini. 4 tahun Nabi meninggal, 5 tahun Nabi meninggal, dia baru masuk Islam. Ya, lagi pula dia enggak menantu pula lagi. Ya, kalau Utsman bin Affan kaya raya, menantu kaya raya itu. Banyak miliaran duitnya itu. Sampai sekarang masih ada. Depositonya masih ada sampai sekarang. Ada hotelnya itu. Ya, di hotelnya di Mekah. Ya, hasil daripada infaknya itu dikumpulkan menjadi hotel. Hotelnya itu ada sewanya disedekahkan pahala untuk Utsman. Banyak kali sampai sekarang ya. Ini dari Abi Hurairah. Rasulullah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah. Apa sabda Rasulullah? Walau ya'lamuna, kalau sekiranya manusia mengetahui ya, kalau sekiranya manusia mengetahui fil atamati wa subhi, pada sholat atamah. Nama lain dari sholat isya itu adalah atamah, nama lainnya sinonim. Sholat isya itu atamah ya. Kalau sekiranya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, la atauhuma, sungguh-sungguh manusia tadi akan mendatangi sholat isya dan subuh walau habwa, sekalipun dalam keadaan merangkak. Begitu tinggi keutamaannya dalam keadaan merangkak. Siapa yang sanggup merangkaknya? Merangkak berarti
betul-betul semangat mendatangi itu. Merangkak pun mau dia. Pokoknya aku harus sampai ke masjid walaupun kalau kakiku sakit, kakiku buntung, aku pun merangkak mau. Merayap pun mau aku ya. Nah, ini keutamaan sekali. Kalau manusia tahu. Tapi kalau enggak tahu dia tempe-tempe aja enggak belajar kitab ini. Dia remeh-temeh aja lah sholat Isya. Besok pun ada sholat Isya. Subuh pun besok ada. Tiap hari ada. Ngapain lah. Nah, tapi kalau dia mengetahui keutamaan yang ada pada sholat Isya dan sholat subuh, maka dia akan bersegera mendatangi masjid untuk sholat Isya berjamaah, untuk sholat subuh berjamaah, sekalipun dalam keadaan merangkak. Ya, paham ya? Oke, ini la atauhuma walau habwa, hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, disepakati ini waqad sabaqa bitawalih. Sungguh telah berlalu sebelumnya hadis yang panjang. Ya, kalau ini yang pendeknya aja nih, dipotong, disingkat. Telah berlalu yang lebih panjang dari ini. Kemudian yang terakhir lagi, ada lagi yang terakhir nih, nomor 1080. Kalau tadi 1079, sekarang 1080. Dari Abi Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatu asqala 'alal munafiqin. Nah, ini dia. Tidak ada salat yang lebih berat ya dikerjakan oleh orang munafik daripada salat subuh dan salat Isya. Orang munafik tahu munafik berat sekali mengerjakan salat Isya dan subuh ini. Ya. Salat yang paling berat asqala 'alal munafiqin laisa salatun ya. Itu napatan ini. Alau laisa salatun asqala 'alal munafiqin. Tidak ada salat yang lebih berat dikerjakan oleh orang munafik selain daripada salat fajar dan Isya. Walau ya'lamuna ma fihima. Kalau sekiranya orang munafik itu mengetahui keutamaan solat subuh dan solat Isya ini, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan mendatangi solat Isya dalam keadaan habwa. Habwa merangkak, merayap. Muttafaqun alaih. Ya, demikian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.